Halo guys, jumpa lagi di channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal UMPTKIN. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan ilustrasi berikut. Setiap hari Minggu pagi, Taman Suka-Suka mengadakan senam bersama dan sarapan gratis untuk umum. Semua orang yang telah mengikuti senam dapat mengambil sarapan gratis dan harus tertib antrian. Berikut ini informasi terkait beberapa peserta senam. Sarah berada pada urutan kedua di depan Uzu, sedangkan Uzu berbaris di belakang Dinda. Mei berada pada baris kelima di depan Uzu, atau tepatnya baris kedua di belakang Herdi. Tiap orang membutuhkan waktu tepat 2 menit untuk memilih makanan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Sarah mendapat giliran memilih makanan berapa titik-titik menit setelah Herdi. A4, B6, C8, D10, dan E12. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus menulis setiap kemungkinan yang mungkin dari pernyataan-pernyataan yang ada. Di sini dikatakan bahwa Sarah berada pada urutan kedua di depan Uzu. Maka untuk urutan ini sini dikatakan bahwa Sarah berada pada urutan kedua di depan Uzu, berarti Sarah berada di depan Uzu. Maka Uzu, jika Uzu di sini, maka ada 2 orang di depan. Nah, posisinya akan seperti ini. Sarah berada pada urutan kedua di depan Uzu. Dari Uzu ada 2 orang. Dan orang kedua itu, urutan kedua di depan Uzu itu adalah Sarah. Sedangkan Uzu berbaris di belakang Dinda. Maka jika di sini ada Sarah, maka di belakang Sarah ada Dinda, dan di belakang Dinda ada Uzu. Kemudian Mei berada pada baris kelima di depan Uzu, maka 1, 2, 3, 4, 5. Maka Mei akan berada di sini, atau tepatnya baris kedua di belakang Herdi. Artinya Mei berada pada baris kedua di belakang Herdi, 1, 2, maka Herdi ada di sini. Kemudian tiap orang membutuhkan waktu tepat 2 menit untuk memilih makanan. Ini adalah orang kedua, Herdi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, maka Uzu berada di urutan ke-8. Tiap orang membutuhkan waktu tepat 2 menit untuk memilih makanan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Sarah mendapat giliran memilih makanan titik-titik menit setelah Herdi. Jadi, setelah Herdi, berapa menit waktu yang dibutuhkan agar Sarah dapat memilih makanan? Maka untuk orang kedua 2 menit, orang ketiga 2 menit, orang keempat 2 menit, dan orang kelima 2 menit. Setelah itu baru Sarah. Maka 2, 4, 6, 8, maka 8 menit setelah Herdi baru Sarah dapat memilih makanan. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan ilustrasi berikut. Suatu konferensi dihadiri 8 orang perwakilan negara, di antaranya 2 orang dari Indonesia, 1 orang dari Singapura, 2 orang dari Malaysia, 1 orang dari Brunei Darussalam, 1 orang dari Thailand, dan 1 orang dari Filipina. Tiap perwakilan dari negara yang sama duduk bersebelahan. Jika perwakilan dari Singapura duduk berhadapan dengan perwakilan dari Filipina, pernyataan berikut yang tidak mungkin terjadi adalah: A. Perwakilan dari Filipina duduk di antara perwakilan dari Indonesia dan Brunei Darussalam. B. Perwakilan dari Singapura duduk di antara perwakilan dari Thailand dan Malaysia. C. Kedua perwakilan dari Malaysia duduk berhadapan dengan perwakilan dari Indonesia. D. Perwakilan dari Indonesia duduk bersebelahan dengan perwakilan dari Malaysia. E. Perwakilan dari Thailand duduk bersebelahan dengan perwakilan dari Filipina. Nah,
Karena di sini ada 8 orang, maka posisi duduknya bisa jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang pasti di sini adalah tiap perwakilan dari negara yang sama duduk bersebelahan. Artinya perwakilan dari Indonesia akan duduk bersebelahan. Kemudian perwakilan dari Malaysia juga harus duduk bersebelahan. Nah, perwakilan dari Singapura duduk berhadapan dengan perwakilan dari Filipina. Artinya, jika Singapura di sini, maka Filipina akan duduk di sini. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan yang pasti. Kemudian kita cek pilihan jawabannya. Perwakilan dari Filipina duduk di antara perwakilan dari Indonesia dan Brunei Darussalam. Maka jika perwakilan dari Filipina duduk di antara Brunei Darussalam, misalnya Brunei Darussalam di sini, kemudian Indonesia di sini, di sebelahnya juga akan ada Indonesia, maka pernyataan A bisa jadi benar. Kemudian yang B, perwakilan dari Singapura duduk di antara perwakilan dari Thailand dan Malaysia. Di sini Thailand, di sini Malaysia, di sini Thailand, maka di sini Malaysia, dan di sini juga bisa jadi Malaysia. Nah, perwakilan yang B juga benar. Kedua perwakilan dari Malaysia duduk berhadapan dengan perwakilan dari Indonesia. Jika ada Malaysia duduk di sini, maka Malaysia juga akan duduk di sebelahnya. Kemudian mereka akan berhadapan dengan perwakilan dari Indonesia yang juga duduk bersebelahan. Maka perwakilan C juga bisa jadi benar. Pilihan D, perwakilan dari Indonesia duduk bersebelahan dengan perwakilan dari Malaysia. Nah, pilihan D tidak mungkin terjadi karena apabila perwakilan dari Indonesia duduk di sini, kemudian perwakilan dari Malaysia duduk di sebelahnya, satu orang dari perwakilan Malaysia itu juga harus duduk di sebelahnya, tetapi hal tersebut tidak bisa terjadi karena akan ada perwakilan dari Singapura atau Filipina yang pasti duduk berhadapan yang akan menghalangi hal tersebut, maka pilihan D salah. Kemudian pilihan E, perwakilan dari Thailand duduk bersebelahan dengan perwakilan dari Filipina. Nah, bisa jadi Thailand duduk di sini atau duduk di sini. Maka pilihan E juga mungkin benar. Maka pernyataan yang tidak mungkin terjadi adalah pernyataan yang D. Perwakilan dari Indonesia duduk bersebelahan dengan perwakilan dari Malaysia. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Perhatikan ilustrasi berikut. Kevin, Lulu, Made, Nia, dan Oksi telah mengikuti sebuah tes uji coba ujian nasional. Nilai Made lebih tinggi daripada Oksi dan Kevin. Nilai Lulu lebih rendah daripada Nia dan Oksi. Nilai Nia lebih tinggi daripada Kevin tetapi lebih rendah daripada Oksi. Jika tidak ada dua orang yang mendapatkan nilai yang sama, pernyataan berikut ini yang tidak mungkin terjadi adalah A. Lulu mendapatkan nilai terendah, B. Nilai Kevin lebih tinggi daripada Lulu, C. Nilai Oksi berada di antara Made dan Nia, D. Nilai Nia berada di urutan tengah-tengah, E. Nilai Kevin berada di urutan tertinggi kedua. Nah, pernyataan yang harus kita cek, nilai Made lebih tinggi daripada Oksi dan Kevin, maka bisa jadi Made di sini lebih tinggi dari Oksi dan Kevin. Nah, ini pernyataan yang mungkin kita simpan sementara untuk terlebih dahulu. Kemudian, nilai Lulu lebih rendah daripada nilai Nia dan Oksi. Maka, nilai Nia dan Oksi, maka di sini ada Nia. Kemudian nilai Lulu. Nah, di sini dikatakan bahwa nilai Lulu lebih rendah daripada Nia dan Oksi. Nilai Nia lebih tinggi daripada Kevin. Maka Nia di sini dan Kevin yang berada di sini. Karena nilai Nia lebih tinggi daripada Kevin, tetapi lebih rendah daripada Oksi, maka tetapi nilai Nia lebih rendah daripada Oksi, maka pernyataan ini sudah bisa kita gunakan. Jika tidak ada dua orang yang mendapatkan nilai yang sama, pernyataan berikut ini yang tidak mungkin terjadi adalah Lulu mendapatkan nilai terendah. Benar, Lulu mendapatkan nilai terendah. Nilai Kevin lebih tinggi daripada Lulu. Benar, nilai Kevin lebih tinggi daripada Lulu. Nilai Oksi berada di antara Made dan Nia. Oksi, Made, dan Nia benar. Nilai Nia berada di urutan tengah-tengah. Nilai Nia berada di urutan tengah-tengah benar. Nilai Kevin berada di urutan tertinggi kedua.
Pernyataan ini salah karena yang berada di urutan tertinggi kedua adalah oksi. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan ilustrasi berikut. Riana biasa melakukan beberapa kegiatan sebelum tidur, yaitu makan malam, minum susu, menggosok gigi, mandi, atau membaca buku. Ia selalu makan malam, tetapi tidak selalu minum susu. Apabila ia minum susu, ia melakukan setelah makan malam, maka urutannya adalah makan malam, kemudian minum susu. Tetapi minum susu ini tidak selalu dilakukannya. Tidak selalu dilakukan. Kemudian menggosok gigi dilakukan setelah Riana selesai makan malam atau minum susu. Maka setelah makan malam atau minum susu, yang dia lakukan selanjutnya adalah menggosok gigi. Nah, setelah selesai menggosok gigi, ia mandi atau membaca buku. Maka selanjutnya ia mandi atau membaca buku. Tapi tidak keduanya, artinya salah satu. Riana baru bisa tidur setelah mandi atau membaca buku. Maka setelah mandi atau membaca buku, dia baru bisa tidur. Urutan kegiatan yang tidak mungkin Riana lakukan agar ia bisa tidur adalah, yang pertama makan malam, kemudian langsung menggosok gigi, kemudian mandi dan tidur. Pilihan A benar. Pilihan B, makan malam, menggosok gigi, makan malam, menggosok gigi, membaca buku, tidur benar. Pilihan C, makan malam, minum susu, menggosok gigi, mandi, tidur benar. Pilihan D, makan malam, minum susu, menggosok gigi, membaca buku, tidur benar. Pilihan E, makan malam, menggosok gigi, minum susu. Pilihan E salah karena menggosok gigi ia lakukan setelah makan malam dan minum susu. Maka pilihan E salah. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Perhatikan ilustrasi berikut. Septi, Rian, dan Alia masing-masing membeli pulpen di toko alat tulis A, B, dan C. Pulpen yang dibeli Septi lebih banyak dari pulpen yang dibeli Alia, tetapi tidak melebihi banyak pulpen yang dibeli Rian. Saat membayar pulpen yang mereka beli, uang yang dibayarkan Alia lebih banyak dari Septi, tetapi tidak lebih banyak dari Rian. Pernyataan berikut yang pasti benar adalah: A. Harga pulpen di toko A lebih murah dari harga pulpen di toko C. B. Harga pulpen di toko B lebih mahal dari harga pulpen di toko C. C. Toko C menjual pulpen dengan harga yang paling mahal. D. Toko A menjual pulpen dengan harga yang paling murah. Dan E. Toko A dan B menjual pulpen dengan harga yang sama. Nah, kita perhatikan pernyataannya terlebih dahulu. Pulpen yang dibeli Septi lebih banyak dari pulpen yang dibeli Alia. Tetapi tidak melebihi, artinya pulpen yang dibeli Septi itu tidak lebih banyak dari pulpen yang dibeli Rian. Artinya yang lebih banyak membeli pulpen adalah pulpen yang dibeli oleh Rian. Kemudian di sini dikatakan bahwa Septi, Rian, dan Alia masing-masing membeli pulpen di toko tulis A, B, dan C. Artinya Septi membeli pulpen di toko A, kemudian Rian membeli pulpen di toko B, dan Alia membeli pulpen di toko C. Nah, maka yang paling banyak membeli pulpen adalah Rian, Septi, dan Alia. Saat membayar pulpen yang mereka beli, uang yang dibayarkan Alia lebih banyak dari Septi. Uang yang dibayarkan oleh Alia lebih banyak dari uang yang dibayarkan oleh Septi. Tetapi pulpen yang dibeli oleh Alia lebih sedikit dari pulpen yang dibeli oleh Septi. Maka yang pernyataan yang pasti benar adalah harga pulpen di toko A lebih murah dari harga pulpen di toko C. Ini sudah pasti benar karena Septi beli pulpen di toko A lebih banyak daripada Alia yang membeli pulpen di toko C. Tetapi Alia membayar lebih mahal daripada Septi, sehingga bisa disimpulkan bahwa harga pulpen di toko A lebih murah dari harga pulpen di toko C. Kemudian pilihan B, harga pulpen di toko B lebih mahal dari harga pulpen di toko C. Ini tidak pasti benar.
bisa jadi Rian memang membayar lebih banyak karena pulpen yang ia beli lebih banyak. Toko C menjual harga yang paling mahal, ini juga tidak pasti benar karena Rian juga bisa jadi membayar yang paling mahal untuk banyak pulpen yang ia beli. Kemudian D, toko A menjual pulpen dengan harga yang paling murah, ini juga salah karena bisa jadi harga yang dibayarkan Rian lebih banyak karena dia membeli pulpen dalam jumlah yang lebih banyak, tetapi bisa jadi harganya lebih murah. Kemudian E, toko A dan B menjual pulpen dengan harga yang sama. Ini juga tidak mungkin terjadi, bisa jadi A atau B harganya lebih mahal atau lebih murah. Maka pernyataan yang pasti benar adalah pilihan A. Harga pulpen di toko A lebih murah dari harga pulpen di toko C. Oke, demikian dulu video kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Bye.